Hari-hari yang panas yang dimana saat sekarang ini didukung dengan situasi mendung sehingga terik matahari tidak terlalu menyengat, dimana pada saat ini saya sedang duduk-duduk menikmati secangkir kopi. Mari kita ngopi dulu teman-teman. Ya, sambil menikmati programan bonsai yang kita letakkan di depan teras rumah. Selamat bertemu kembali teman-teman bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Ya, saya selalu berharap saya menemui kalian semua dalam keadaan yang sehat, dimurahkan dan dilancarkan rezeki kalian, sukses dalam segala hal, baik itu dalam pendidikan kalian, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha, apapun usaha yang sedang kalian tekuni. Saat ini saya akan mengajak kalian berbagi tentang bonsai, yang mana bonsai yang kita program tidak selalu mulus ataupun perjalanannya mudah, sehingga apa yang bisa kita rasakan ini menjadi pelajaran dan tentunya baik bagi saya sendiri ataupun teman-teman, karena kita ketahui bahwa kita masih pemula, dan saya khususkan untuk pemula bahwa ada hal-hal yang menjadi hambatan-hambatan ataupun kelalaian yang menyebabkan programan bonsai kita itu mengalami perubahan perjalanan. Nah, apa yang saya maksud, nanti saya akan ajak kalian melihat sebuah bahan bonsai yang dalam hal ini bisa kita tarik pelajarannya agar suatu saat kita tidak melakukan hal yang sama, dan programan-programan yang kita lakukan itu kita harapkan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan lancar. Oke teman-teman, saya akan ajak kalian, mumpung ini masih mendung, jadi terik matahari tidak terlalu panas, saya akan ajak kalian langsung saja melihat bahan bonsai yang saya akan tunjukkan pada kalian semua. Iya teman-teman, kita akan langsung melihat, tapi sebelumnya saya akan mengajak kalian ya sedikit melihat programan bonsai yang saya telah lakukan. Nah, seperti contohnya ini adalah programan bonsai kimeng yang kita sebut dengan ungkul atau utuh tanpa melalui pecah batang. Ya, lumayan untuk ukurannya. Dan satu lagi saya tempatkan di sini ya, ukurannya lebih besar lagi, dan ini harapan juga untuk nanti kita program menjadi bonsai kimeng dalam ukuran bogel atau dalam bentuk bogel, saya maksud. Nah, kalau ini adalah bonsai elegan yang sangat terkenal sekali, sulit sekali membesar, dan umur atau usianya hampir sama dengan yang lainnya yang saya telah tunjukkan di awal, yaitu bonsai programan bonsai kimeng. Dan saya akan tunjukkan kembali satu programan, yaitu ini sancang. Ya, sancang ini masih saya biarkan untuk dilos dan mendapatkan ukuran besar tertentu. Ya, nampaknya matahari mulai memanas, dan mungkin saja saya akan cancel untuk melihat secara dekat bonsai yang akan saya tunjukkan pada kalian, dimana ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar kita tidak melakukan hal yang seperti ini. Ya, kita sebut dengan lalai karena memang programan ini sudah terlanjur jadi seperti ini. Nah, ini adalah bonsai atau bahan bonsai waru Taiwan. Ya teman-teman, inilah bahan bonsai waru Taiwan yang saya program di atas pot, yang berukuran lumayan besar juga. Ukuran pot ini berdiameter 50 cm atau setengah meter,
Jadi dahulu saya pernah melakukan pecah batang dan kondisi saat ini seperti yang nampak sekarang ini. Dan ada hal yang mungkin saya akan tunjukkan kepada kalian. Jadi saya akan membersihkan terlebih dahulu tunas-tunas yang menghalangi, agar kita bisa melihat lebih jelas lagi yang mana menjadi kesalahan ataupun cara yang kurang tepat yang saya lakukan pada bahan bonsai ini. Ya teman-teman, saya akan langsung saja memotong tempel susu yang saya lakukan, dan nanti kita akan melakukan sedikit pembenahan. Nah, ini sebenarnya saya dapatkan dari tunas-tunas yang seperti ini, yang saya tancapkan dulunya di sini, dan kemudian setelah berakar saya tempatkan di polybag. Dan inilah hasil dari tancapan tunas-tunas yang saya potong dari bahan bonsai waru Taiwan ini. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi wah, ini ada penduduk. ini tidak baik untuk tanaman. Jadi ya sudah, kita singkirkan. Nah, kita kurangi dulu, kita kurangi daun-daunnya agar tidak terjadi stres ataupun penguapan yang berlebihan, sehingga yang kita lakukan ini nanti sia-sia karena tempel susu yang kita lakukan tidak berhasil. Nah teman-teman, kita akan buka kawat wiringnya. Ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah solusi di mana kesalahan yang kita buat itu tentunya akan merugikan waktu. Seharusnya dari tunas yang tumbuh ini kita gunakan sebagai terusan untuk ke arah top mahkota atau ke arah batang ke atas. Tetapi dalam perjalanan waktu kita telat melakukan wiring, sehingga ya kita tidak bisa lagi menekuk ataupun mengarahkan cabang ini, sehingga kita membuat solusi lain. Nah, walaupun nantinya yang kita lukai ini nanti kita akan cangkok, dan setelah itu kita akan pressing, dan sebelum di pressing kita memberikan guratan yang menjadi perkiraan untuk penerus dari batang utamanya. Nanti diharapkan di sini kambium sudah mulai menutup karena adanya pengelosan. Kemudian tunas yang baru ini yang kita gunakan sebagai terusan, nanti kita akan los kembali, sehingga tunas yang ini akan membesar dan membentuk lekukan yang lebih besar lagi. Dan kita akan menunggu kembali, ya walaupun sedikit terbuang waktunya. Dan di sini mungkin ada sesuatu yang kurang ideal yang kita lihat karena kita memaksakan dengan pressing, dan apabila kita memotong di sini kemudian kita gunakan terusan di sini, ini akan keadaannya lebih rendah
ya lebih rendah cabang yang di sini ketimbang cabang satu yang kita siapkan. Dan di sini saya sudah melakukan pressing juga terhadap tempel susu yang saya lakukan, tapi masih saya ikat ya. Semoga ini berhasil dan kita menunggu juga pembesarannya. Dan yang kita harapkan kambium dari pressing awal yang kita lakukan, mengingat bahan bonsai waru Taiwan ini dulunya lurus, dan kemudian menunggu tunas yang tumbuh di samping, ya kita sebenarnya harapkan dua mata tunas yang tumbuh, tapi hanya satu. Kemudian dari perjalanan kebablasan dan kita menekuk kembali tunas yang tumbuh di sebelahnya. Ya, semoga ini menjadi inspirasi bagi kalian semua. Nah, apapun yang kita sudah kerjakan, ya kita upayakan. Apabila ada kesalahan di perjalanan, jangan berputus asa. Segala sesuatunya ada solusinya. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan video ini saya akhiri. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.